Pemirsa, perseteruan antara pesinetron Kevin Hillers dengan dokter kecantikan Siska Keir telah memasuki babak baru. Status Kevin ditingkatkan dari terlapor menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap mantan kekasihnya yang dilaporkan Siska Keir di Polres Bogor, Jawa Barat. Pihak Siska yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya menyambut bahagia atas penetapan Kevin sebagai tersangka. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, laporan klien kami terhadap saudara KH statusnya saat ini telah ditingkatkan dari terlapor menjadi tersangka. Sudah resmi kita mendapatkan penetapan tembusannya kepada korban langsung, yaitu Dr. Siska Hoirunisa. Rekan-rekan, saya meluruskan atas fitnah saya, karena beliau menyebarkan fitnah itu karena jenderal saya jadi tersangka. Tadi udah jelaskan sama Pak Fitra, kita dari mulai kasus yang tadi diceritakan mulai Mei, Juni, Juli, Agustus, September, kita bukan kuasa hukumnya. Iya. Ya. 13 Oktober. Kita jadi kuasa hukum adalah 14 Oktober. 13 Oktober. 13 Oktober. Ini tanda tangan 13 Oktober. Sejak tanggal 11 Oktober baru kita ketemu klien kita. Baru kita minta semua lengkap kronologis dan dokumennya. Oke. Dan disangka saya seorang brigjen mantan Pati Polri. Dibilang saya bukan lawyer. Ini rekan-rekan, saya disumpah di Pengadilan Tinggi DKI saya sebagai lawyer. Kami bukan mau mendahului proses pembuktian, bukan. Tapi kami mau menunjukkan bahwa Pak Kevin mudah-mudahan tidak melakukan pelanggaran terhadap perjanjian brand ambassador tersebut. Itu yang sedang kami perlihatkan gitu loh. Artinya jangan sampai gugatan ini dijadikan semacam wadah-wadah atau sarana-sarana untuk menjatuhkan nama baik Pak Kevin. Selain mengungkapkan perubahan status seluruh kliennya tersebut, kuasa hukum Siska Keir juga menyampaikan hak jawab terkait fitnahan-fitnahan yang selama ini diduga sengaja dibuat oleh Kevin Hillers terhadap Siska untuk mencemarkan nama baik kliennya. Sejumlah poin yang selama ini tidak diungkap ke publik mulai dibuka pihak Siska. Mulai dari kronologis kejadian dugaan penganiayaan hingga laporan ke polisi. Kuasa hukum Siska juga membawa bukti-bukti dugaan penganiayaan yang dilakukan Kevin Hillers yang menguatkan laporan Siska di Polres Bogor. Karena kami melihat selama ini banyaknya fitnahan-fitnahan, banyaknya opini-opini yang menyesatkan masyarakat, opini publik, maka kami akan meluruskan karena yang bersangkutan juga statusnya saat ini sudah tersangka, dalam arti sudah cukup bukti untuk memproses perkara ini ke tahap 2. Pada tanggal 26 Mei 2022, tepatnya pada pukul 20.00 WIB malam hari, saudara Siska Hoirunisa bersama dengan tersangka KH berada di hotel tersebut. Klien kami Siska menanyakan kepada saudara KH, ya, kapan adegan yang sedang ia tonton itu akan diambil, kan gitu. Akan tetapi yang bersangkutan dalam posisi begini, yang bersangkutan menjawab, bisa nggak sih, nggak usah ganggu, kata gitu. Sehingga ditanya kembali, kenapa marah-marah? Nah, di situ mulai percekcokan. Adegan ini, ya teman-teman, biar diketahui, ada 2 adegan. Jadi yang disampaikan yang bersangkutan itu hanya sekitar 1 adegan, tidak 2 adegan. Pada waktu terjadi percekcokan itu, ya, klien kami mengalami kekerasan penganiayaan. Klien kami mengaku dia dicekek, dibanting pada adegan yang pertama, diseret,
sampai mengalami luka memar. Jadi jangan dibilang dia nggak ada bukti. Nih, Anda bisa lihat nih memar-memarnya nih. Ya, nih. Yang bersangkutan bilang nggak ada buktinya nih buktinya. Adegan pertama itu tas dia yang berisi dengan barang-barang yang begitu berat dilemparkan ke sini. Sehingga sampai sekarang dia batuk-batuk terus akibat hal tersebut dan tidak sembuh-sembuh sampai sekarang. Laporan saya yang di Bogor itu udah jelas, full video 45 menit saya korban. Tidak ada saya memukul SK. Kenapa bisa sampai 4 bulan seperti ini? Kenapa laporan SK bisa naik ke penyidikan? Apalagi ada video sawer-sawer, ada video jenderal dan lain-lain gitu. Jadi ya menurut saya, hemat saya ini sebenarnya harusnya simpel dan cepat selesai. Mudah-mudahan bisa cepat selesai Pak ya. Secara simbolik, beliau ini di Instagram dia saya lihat menyindir spesifik adalah salah satu dari kami secara fisik gitu. Tapi bagi kami itu bukan masalah. Dan kami dituduh beberapa kali seakan-akan kami berusaha melakukan pemerasan terhadap beliau. Pertanyaan pertama, kalau memang itu ada, buktikan. Oke, Anda tidak menyebutkan kami secara spesifik nama gitu. Tapi terkesan itu merujuk kepada kami. Dan kami bukan tipe lawyer yang dikit-dikit undang-undang ITE Bang. Ya, kami bukan tipe lawyer yang begitu. Tapi yang mau kami sampaikan adalah sehubungan dengan pertanyaan Abang tadi. Kalau memang kami pernah seakan-akan mau memeras beliau, tunjukkan buktinya. Bantahan lainnya diungkap kuasa hukum Siska terkait pernyataan Kevin Hillers terkait sakit syaraf kejepit yang diidapnya beberapa waktu lalu. Pada awal kasus tersebut bergulir, Kevin menuduh kalau sakit saraf kejepit yang diidapnya adalah akibat perbuatan Siska. Namun hal itu dibantah kuasa hukum Siska. Bersangkutan itu memiliki riwayat penyakit saraf kejepit. Jangan penyakit bawaan dia dituduhkan kepada klien kami Dr. Siska. Seolah-olah saraf kejepit tersebut yang ia lakukan, cek saraf kejepit itu perbuatan Siska. Kita udah cukup sabar sebenarnya. Dan yang bersangkutan membuat laporan polisi itu dengan membawa bukti-bukti saraf kejepit dan rekam medis. Pertanyaan saya, mana luka yang dibuat oleh Siska? Gak ada itu. Berhenti dulu semuanya. Karena kan dia sempat upload di story kan, dia bilang kerja tidak bertanggung jawab, penyakit, ini itu penipu. Jadi semua perilaku dia, cara dia ini kan tidak baik dan tidak patut untuk dicontoh. Apalagi dia speak up di media. Ini kan menjadi tontonan yang tidak baik. Dia seorang dokter, etikanya di mana gitu. Jadi kalau dibilang akan berdamai apa tidak, saya maju terus. Dari beberapa poin bantahan yang dibuat pihak Siska, ada laporan Siska yang ditolak polisi. Kondisi itu sedikit membuat Kevin lega. Polsek Taman Sari, Jakarta Barat telah menghentikan laporan Siska atas Kevin. SK kan ada membuat laporan mengenai penipuan sama penggelapan sama pengobatan. Dan laporannya sudah diberhentikan atau ditutup. Laporan dia. Ini Polsek Taman Sari, karena bukan merupakan suatu tindak pidana ini yang di garis merah. Tidak memilih di SP3 berarti Bang ya? Kalau bahasa hukumnya SP2L kali ya. Saya salut ya maksudnya dengan penegak hukum seperti ini, karena ini yang benar. Jadi contoh yang benar, tidak ada tindak pidana, ditutup kasusnya. Buat Polres Bogor, saya berharap karena tidak ada tindak pidana saya ke SK, harus seperti ini menjadi contoh yang baik. Ditutuplah, buat apa dipaksa untuk dijalankan, apalagi sampai naik sidik kan kemarin. Gitu. Case-nya kan berbeda Bang, di Bogor sama di Taman. Memang case-nya berbeda, tapi kalau tidak ada tindak pidana, buat apa dipaksakan untuk berjalan? Apa dasar hukumnya? Apa buktinya? Ini kami juga memperhatikan itu. Apakah ada tindak pidana akibat diberhentikannya proses penyelidikan ini? Bagaimana dengan pasal 317, 310, 220?
Ini sedang kami pertimbangkan, semua tergantung Pak Kevin. Secara hukum, konsekuensi dari penyelidikan ini diberhentikan adalah adanya dugaan laporan palsu atau pengaduan palsu kepada pihak kepolisian. 317 Junto 220. Tidak puas atas kasus hukumnya yang masih berjalan di kepolisian, masing-masing pihak mengajukan permohonan pelindungan ke Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Saat ini LPSK sudah menerima permohonan yang diajukan pihak Siska. Sementara itu, permohonan Kevin masih belum mendapat jawaban dari lembaga yang sama. Lantas akankah status tersangka yang kini disandang Kevin Hillers akan menyeretnya menghuni Hotel Prodeo? Ya tergantung dari dia lah, dia kan yang salah. Saya nggak salah. Buat apa saya berdamai? Tapi kan untuk menghargai semua proses hukum yang ada mediasi, dikasih fasilitasi. Nanti pas mediasi, si SE itu wajib datang nggak, Bang? Kalau Perma 1 2016 sih wajib, Ketentuan. namun ya balik lagi, kalau prinsipal tidak bisa hadir biasanya ada semacam surat lah, keterangan. Oh ini lagi di luar negeri, oh ini lagi sakit, ada surat pendukung, maka tidak wajib hadir. Dan disertai surat kuasa Ya, khusus disertai surat untuk kuasa. mediasi dari PH penasihat hukumnya. Kalau Kevin sendiri pasti akan hadir tanggal 8. Kita lihat aja nanti ya, kemungkinan bisa hadir. Puji Tuhan, kita semua kompak Pak ya. Solid, Solid. sampai selesai. Sampai selesai. Menjawab ini. Luar biasa, saya sangat terima kasih sama lawyer-lawyer saya. Lanjut dong, maju terus lah. Maju terus lah. Kan nama baik saya udah dijelekan. Saya tidak pukul dibilang pukul, saya tidak ada pelanggaran di sini dibilang ada pelanggaran. Ya, saya nikmati aja proses hukum yang ada. Sekarang kan publik yang bisa menilai.